Dijuluki pemain amatir, tapi ketika dia turun ke lapangan, seketika permainan timnya langsung berubah 180 derajat. Build up part 4. Setelah sebelumnya, Sung Si-woo kembali menerima Ho Young-jae bergabung ke tim sepak bola SMA Haja. Mereka pun memulai latihan. Di sana, Kang Maru terlihat begitu senang dengan keadaan tim yang kembali kondusif. Tapi keceriaannya itu langsung sirna ketika melihat Yang Seung-ho yang sedang berduaan dengan Choi Yuna. Tapi fokusnya kembali pada Sung Si-woo yang tak sengaja atau tidak, seniornya itu seolah sudah merencanakan ini dari awal. Dimulai ketika Kang Maru akan mengembalikan barang-barang milik Ho Young-jae, seniornya itu menyuruhnya untuk memberitahu secara halus kalau SMA Haja akan bertanding melawan SMA Sewon. Sementara itu di ruang ganti pemain terlihat seseorang yang menatap tajam ke arah papan susunan pemain. Di sana Lee Min Young yang melihat kalau Kang Marulah yang dipilih sebagai starting 11 melawan SMA Sewon terlihat begitu kesal. Malam harinya setelah para pemain lain sudah meninggalkan lapangan, terlihat Kang Maru yang secara diam-diam sedang melatih tendangannya. Namun tanpa dia sadari kalau Ho Young-jae yang baru selesai membereskan peralatan juga diam-diam memperhatikan juniornya itu. Di saat Kang Maru mengatakan kalau dia masih memiliki banyak kelemahan, Ho Young-jae secara tegas membenarkan perkataan juniornya itu. Namun menurutnya berdasarkan latih tanding beberapa hari yang lalu, untuk ukuran pemula kemampuan Kang Maru itu sudah cukup bagus. Bahkan seniornya itu memuji teknik dasar yang dimiliki Kang Maru. Dan di sana dia juga menyarankan kalau lebih baik mulai sekarang juniornya itu belajar tentang memahami alur permainan. Dan saat Ho Young-jae memberitahu kalau Kang Maru akan dimainkan melawan SMA Sewon, dia langsung bersemangat, lalu meminta seniornya itu untuk melakukan latih passing bersamanya. Tapi mendengar kata passing, Ho Young-jae terlihat tidak familiar, karena seumur hidupnya dia tidak pernah mengumpan bola. Dan di saat Kang Maru menjelaskan apa itu passing, di luar lapangan terlihat seseorang yang memperhatikan kedekatan mereka berdua. Ternyata itu adalah Lee Min Young yang memberikan tatapan penuh kebencian pada Kang Maru. Beberapa hari pun berlalu dan tibalah hari pertandingan melawan SMA Sewon. Kang Maru yang bangun lebih pagi terlihat memandang ke arah sebuah foto di mana dirinya dulu yang begitu sangat menyukai sepak bola. Dan hari ini mimpi yang dulu dia idam-idamkan itu akan segera terlaksana. Bahkan Choi Yuna yang sengaja mampir ke rumah Kang Maru supaya pergi bersama terlihat terkejut mendapati kalau yang dia tunggu-tunggu itu ternyata sudah pergi duluan. Namun ternyata dia tidak sendirian karena di sampingnya ada Yang Seung-ho yang semakin hari semakin terlihat akrab. Bahkan sebelum berangkat, dia sengaja memberikan Choi Yuna makanan yang telah dikemas dengan rapi. Namun setibanya di stasiun kereta, ketika semuanya sudah berkumpul, Sung Si-woo yang menyadari kalau Kang Maru masih belum tiba terlihat menanyakan hal itu pada Choi Yuna. Dan mendapat jawaban kalau Kang Maru sudah berangkat lebih dulu. Sung Si-woo pun langsung menyuruh rekan-rekannya untuk bergegas menaiki kereta. Setibanya di stadion SMA Sewon, di sana Sim Geun-woo yang tidak melihat siapapun langsung terlihat kesal karena menganggap bahwa lawan pasti sedang meremehkan mereka. Namun tidak dengan Sung Si-woo yang justru kembali mempertanyakan keberadaan Kang Maru yang tidak terlihat meskipun dia sudah mencari ke setiap sudut lapangan. Sementara di tempat lain terlihat Kang Maru yang sedang menunggu jemputan di terminal bis sekolah. Itu dia lakukan karena mendapatkan sebuah pesan dari grup WhatsApp kalau mereka akan menggunakan bus sekolah untuk pergi ke SMA Sewon. Tak lama sebuah panggilan pun masuk. Dan ketika Sung Si-woo mengetahui posisi juniornya itu, sontak dia pun langsung memarahi Kang Maru dan menyuruhnya untuk segera bergegas ke stadion SMA Sewon. Tapi tiba-tiba sebelum sempat mengakhiri panggilan itu, dua orang terlihat menyeret Kang Maru. Sementara Sung Si-woo yang melihat para pemain dari SMA Sewon sudah tiba, kini tidak memiliki pilihan lain selain mengganti Kang Maru dengan menurunkan Lee Min Young. Mendengar itu, Lee Min Young langsung tersenyum puas dan terlihat ada sebuah pesan pada ponsel miliknya yang bertuliskan untuk tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Beberapa hari yang lalu di dalam ruang ganti saat Kang Maru meninggalkan ponselnya karena ingin mandi, di sana terdapat sebuah notifikasi dari Sung Si-woo yang mengatakan kalau bis mereka dibatalkan karena telah muncul masalah yang tidak terduga. Oleh karena itu, Sung Si-woo menginfokan untuk mereka berkumpul di stasiun Seoul pada jam 9 dan berangkat bersama menggunakan kereta. Namun ternyata Lee Min Young yang diam-diam membuka handphone milik Kang Maru dengan sengaja langsung menghapus pesan tersebut. Bahkan setelahnya dia mendatangi dua orang bawahan Kang Min Chol yang sebelumnya gagal bersaing dengan Kang Maru.
Dan karena kegagalan itu, mereka harus terpaksa fokus belajar demi mengejar cita-cita mereka yang lain. Singkatnya, Lee Min Young yang mengetahui kalau mereka berdua masih menyimpan dendam pada Kang Maru memberitahu cara balas dendam yang paling memuaskan. Dan disinilah sekarang mereka berada, menyekap Kang Maru dengan tujuan untuk mencegahnya bermain sepak bola supaya SMA Haja kalah dan klub sepak bolanya dibubarkan. Sambil memaki Kang Maru, mereka juga meluapkan emosi dengan memukul dan menendangnya. Sementara di stadion SMA Sewon, Sung Dusik yang baru menginjakkan kaki di pinggir lapangan langsung berteriak menyemangati para pemainnya. Begitupun dengan Hong Hak Chol yang tak mau kalah. Bahkan untuk memprovokasi lawan, dia meminta para pemain intinya untuk tidak turun ke lapangan. Tapi instruksinya itu malah ditentang oleh para pemainnya yang dengan sepihak memutuskan untuk ikut bermain. Dan hal itu jelas membuat pelatih Hong Hak Chol kesal. Bahkan Sung Dusik yang ada di sebelahnya mengejek temannya itu kalau timnya ternyata tak kalah berantakan dengan SMA Haja. Di dalam timnya bahkan ada seorang manajer pribadi yang terus-menerus mengikuti seorang pemain baru yang berstatus sebagai artis. Dan hal itu benar-benar mengganggu ruang lingkupnya sebagai pelatih. Begitu peluit dibunyikan, terlihat Sung Siwoo yang begitu kesal sambil memaki Kang Maru. Sementara itu di SMA Haja, terlihat dua senior kelas 3 yang sedang memasuki ruangan untuk nyebat. Namun begitu mereka berdua memasuki gudang, di sana dia melihat dua orang anak kelas 1 yang sedang menyekap seseorang. Melihat itu salah satu bawahan Kang Min Chol, dia langsung diangkat ke udara hanya menggunakan satu tangan. Kembali ke stadion SMA Sewon, di mana setelah kick-off dimulai, para pemain dari SMA Haja langsung melakukan pressing dengan sangat agresif. Dan hal itu sesuai dengan instruksi Sung Siwoo sebelum pertandingan, di mana dia yang menyadari dengan kemampuan lawan yang lebih kuat dari mereka, kalau SMA Haja sampai kebobolan lebih dulu, itu akan memberikan tekanan mental yang bisa membuat permainan mereka tambah berantakan. Jadi mau tak mau, mereka harus melakukan inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Dan benar saja, dengan pressing yang sangat agresif itu, bola sampai turun ke belakang. Namun dengan skill dan pengalaman yang segudang, dengan tenang Lee Jae-ho melewati satu persatu pemain SMA Haja. Dan sambil terus membuka celah, dia terus menggocek setiap pemain lawan yang mencoba memberikan tekanan. Bahkan ketika Sung Siwoo bergabung dengan dua rekannya yang lain, tackle mereka itu benar-benar dipermalukan oleh Lee Jae-ho yang dengan gesit berhasil menghindar. Dengan tekanan di area tengah yang kini sudah sangat longgar, Lee Jae-ho langsung mengging bola. Dan di sana Shin Dong-wook dengan kontrol bola yang sangat baik langsung mengangkat bola ke atas. Dan ketika dia berbalik, dia langsung menendang bola itu dengan sangat keras ke arah pertahanan SMA Haja. Bola terlihat melesat ke kiri dan di sana Kim Dong-eun yang memiliki julukan sprinter nomor 1 SMA Sewon terlihat berlari mengejar. Di sana orang-orang mengira kalau bolanya akan keburu out. Bahkan Sung Dusik juga mentertawakan pemain lawan karena mengumpan dengan asal-asalan. Pelatih Hong Hak Chol justru malah tertawa sambil mengatakan sebaiknya temannya itu memperhatikan lebih seksama. Karena yang mengirim umpan itu adalah seseorang yang memiliki julukan sebagai pemain jenius. Dan benar saja, sebelum bola melewati garis lapangan, bola itu kemudian memantul dan malah berputar kembali ke arah belakang. Seorang reporter yang melihat itu bahkan benar-benar memuji kejeniusan Shin Dong-wook dalam melakukan passing. Dia dengan akurat hanya menendang bagian bawah bola. Karena arah putarannya berlawanan, maka tiap kali memantul, bola itu akan bergulir semakin melambat. Kembali ke lapangan, di mana ketika bola berhasil didapatkan, Kim Dong-eun langsung mengiringnya ke arah gawang. Dan meski dengan sudut yang sempit, sebuah ancang-ancang tetap dia lakukan. Dan boom! Bola melesat melewati celah sempit antara kedua tangan kiper SMA Haja. Dengan itu, skor pun menjadi 1-0, membuat SMA Sewon memimpin. Dan dengan itu pula, para pemain SMA Haja dibuat terkejut tak percaya. Setelah mencetak gol, Kim Dong-eun kemudian berpapasan dengan Yang Seung-ho. Di sana dia yang mengetahui kalau Yang Seung-ho adalah pencetak gol terbanyak di Liga SMP, kemudian mengatakan kalau orang di hadapannya itu sangat beruntung, karena jika saat itu dirinya ada di Korea, maka hasilnya pasti akan berbeda. Di sisi lain, hal yang sama juga terjadi pada Ho Young-jae, yang mana di sana Kim Jin-woo menyuruhnya untuk menyerah saja, karena kerja keras saja tidak akan pernah cukup jika tidak dibarengi dengan bakat. Kembali ke SMA Haja, di mana setelah menghajar bawahan si Kang Min Chol, senior yang bernama Cha Jun-young kemudian melepaskan Kang Maru karena dijanjikan uang imbalan. Setelah terbebas, Kang Maru langsung bergegas pergi. Namun seniornya itu menyuruhnya untuk berhenti karena urusannya masih belum selesai. Rasanya tidak akan adil kalau kau pergi begitu saja. Kau juga harus membalas mereka.
Namun meski Kang Maru menolak, Cha Junyoung tetap memaksa. Sementara temannya merekam kejadian itu. Dengan bersemangat, Cha Junyoung kemudian mengangkat kedua tangan Kang Maru dan mulai menghajar orang-orang di hadapannya. Melihat itu, Kang Maru kemudian terbayang dengan semua kekerasan yang pernah dia terima dulu. Dan secara perlahan, hal itu membangkitkan sisi lain dirinya yang sejak dulu terperangkap. Setelah mengajari Kang Maru cara menghajar para berandalan itu, Cha Junyoung menyuruhnya untuk melakukannya sendiri. Jika kau tidak ingin melakukannya, maka kau akan tetap selamanya berada di sini. Karena aku tidak akan memperbolehkanmu untuk pergi. Di momen itu, demi memberanikan dirinya, Kang Maru kembali mengingat semua kekerasan yang pernah dia terima. Dan sebuah pukulan pun terlihat melayang menghajar dua berandalan itu dengan sangat keras. Setelah melihatnya, dua senior kelas 3 itu pun meninggalkan Kang Maru. Di tengah perasaan yang campur aduk itu, tiba-tiba Jiho dan Youngmo yang melihat Kang Maru di dalam gudang langsung berteriak kalau Choi Yuna tengah mencari-cari keberadaannya sedari tadi. Namun ketika mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dua sahabatnya itu pun langsung melampiaskan emosi dengan menghajar dua berandalan itu yang kini sudah tidak sadarkan diri. Setelahnya dengan penuh ketergesa-gesaan, Kang Maru dan dua sahabatnya langsung berlari. Namun di saat Kang Maru mengetahui kalau saat ini sudah jam 10.41, seketika langkahnya pun terhenti. Dan dengan semangat yang perlahan menghilang, Kang Maru mengatakan kalau pertandingannya dimulai jam 10.30. Seketika itu pula Kang Maru langsung bersedih karena semua yang dia cita-citakan selama ini kini hancur. Tapi tiba-tiba terdengar suara knalpot motor yang semakin mendekat. Dan saat si pengemudi berhenti di depan Kang Maru, orang itu membuka helmnya dan ternyata itu adalah Kang Minchol. Sebuah teriakan langsung menyuruh Kang Maru untuk segera naik. Kang Minchol juga mengatakan kalau Kang Maru masih bisa main pada babak kedua jika mereka berangkat sekarang. Di tengah tenangnya lalu lintas jalanan, tiba-tiba para pengemudi mobil dikagetkan dengan suara gerombolan pemotor yang memasuki jalan tol. Si preman kelas juga terlihat ada pada barisan itu memimpin yang lain untuk membuka jalan. Sementara Kang Maru yang penasaran kemudian bertanya kenapa Kang Minchol yang dulu suka membulinya kini malah membantunya. Dengan jujur, Kang Minchol mengatakan kalau dulu dia memang membenci Kang Maru karena telah merebut posisinya di tim sepak bola SMA Haja. Namun berkat Kang Maru juga, kini dia telah menemukan apa yang benar-benar dia sukai. Meski selama ini aku berlatih dan bermain sepak bola, sebenarnya aku tidak pernah benar-benar menikmatinya. Dia menambahkan, sebenarnya dia memiliki sikap yang lembut, namun setelah kekalahan dari pemula seperti Kang Maru, dia merasa kalau harga dirinya benar-benar telah jatuh. Namun pada akhirnya Kang Minchol harus mengakui kenyataan bahwa yang betul-betul menarik baginya adalah memasak. Di sana dia mendapatkan kesenangan yang tidak pernah dia dapatkan saat bermain sepak bola. Aku sangat berterima kasih padamu karena berkat kamu aku berhenti main sepak bola. Dan sesaat kemudian, di saat rekan-rekannya yang lain terus maju untuk mengalihkan perhatian polisi, Kang Minchol berbelok sendirian membawa Kang Maru menuju stadion SMA Sewon. Kembali ke pertandingan, di mana ketika waktu menunjukkan 25 menit babak pertama berlangsung, skor telah bertambah menjadi 3-0 dengan keunggulan SMA Sewon. Kita kemudian diperlihatkan proses-proses terjadinya gol tersebut. Dimulai dari sebuah umpan tajam yang dilepaskan oleh Shin Dong-woo. Dan dengan kontrol bola yang baik, Lee Jae-ho berhasil mendapatkannya. Bahkan ketika Yang Song-ho terus mengganggu, dengan mudah fullback SMA Sewon itu melakukan gerakan tipuan untuk melewati Yang Song-ho yang kemudian malah ambruk ke tanah. Setelahnya sebuah crossing pun langsung dia lepaskan. Dan di dalam kotak penalti dengan sundulannya, Kim Dong-eun berhasil menambahkan skor menjadi 2-0. Semua gol itu diawali dari passing-passing mematikan yang dikirim oleh Shin Dong-woo. Maka dari itu, setelah kick off kembali dimulai, SMA Haja sudah mengetahui titik masalah utamanya, langsung mengerahkan dua pemain khusus untuk memarking Shin Dong-woo. Melihat pertahanan lawan yang semakin mundur ke belakang, pelatih Hong Hak-chol yang sudah mengamati pertandingan pun kemudian memberitahukannya pada Lee Jae-ho. Dan dia juga menambahkan kalau sepertinya kiper yang lawan miliki adalah kiper amatir yang baru diturunkan pada pertandingan kali ini. Setelah memahami apa yang diinstruksikan pelatihnya, Lee Jae-ho langsung melepaskan tendangan jarak jauh. Terlihat bola melesat dan bersarang di gawang SMA Haja yang membuat skor mereka semakin unggul menjadi 3-0. Selain itu, salah satu alasan kenapa SMA Haja tidak bisa membalas adalah karena keberadaan Lee Min-yong di area depan. Yang setiap kali dia mendapatkan bola, dia selalu kebingungan ketika melihat Kim Geun-woo dan Ho Young-jae mendapatkan kawalan dari lawan. Karena kelambatannya dalam mengambil keputusan, seringkali serangan yang dibangun dengan susah payah itu digagalkan dengan mudah. Di sisi lain, Yang Song-ho yang belum kunjung menunjukkan kemampuannya kemudian dihampiri oleh Lee Jae-ho. Dan dengan sengaja, fullback SMA Sewon itu memprovokasi Yang Song-ho dengan mengatakan
mengatakan kalau permainannya sangat mengecewakan. Sambil melewatinya, Lee Jae-ho menambahkan kalau sepertinya kemampuan lawannya itu masih berada di level menengah. Di tengah perasaan frustasi para pemain SMA Haja, tiba-tiba sebuah teriakan dari Sung Si-woo terdengar jelas menyuruh rekan-rekannya untuk segera bangkit. Begitu kick off kembali dimulai, Sung Si-woo langsung memimpin rekan-rekannya untuk melakukan serangan balik. Dengan kerjasama yang baik, mereka bahkan bisa menerobos sampai ke pertahanan SMA Sewon. Dan ketika bola kembali dikuasai oleh Sung Si-woo, dia yang sesaat lalu memutarkan tubuhnya terlihat langsung melakukan ancang-ancang. Namun di saat lawan mengira kalau dia akan mengirimkan umpan ke kotak penalti, Sung Si-woo malah kembali mendribble bola melewati salah satu pemain yang mati langkah. Di saat celah terbuka, dia langsung mengirimkan umpan terobosan ke arah Yang Seung-ho yang ada di sisi kiri kotak penalti. Strategi ini sesuai dengan apa yang Sung Si-woo instruksikan sebelumnya, di mana serangan akan berpusat pada sisi kiri dan kanan, yang di mana posisi itu ada Yang Seung-ho dan juga Ho Young-jae yang memiliki kemampuan mendribble di atas rata-rata. Di saat winger menguasai bola, Sung Si-woo menyuruh penyerang lainnya untuk maju membantu serangan. Di momen ketika winger mendekati kotak penalti, Sung Si-woo, Kang Maru, Sim Geun-woo dan Il-gyu akan memancing pertahanan lawan ke arah half space sisi kanan. Sementara memanfaatkan lawan yang akan kebingungan dengan pergerakan mereka, tugas Ho Young-jae adalah masuk ke setengah sisi di sisi yang lain. Sentuhan akhir akan dilakukan oleh Ho Young-jae yang memiliki kecepatan dan juga kontrol bola yang baik. Dan itulah strategi yang sudah dipikirkan oleh Sung Si-woo dengan sangat matang. Kembali ke dalam lapangan, ketika Yang Seung-ho menguasai bola di sisi kiri kotak penalti, Sung Si-woo dan penyerang lainnya langsung bergerak ke half space yang ada di sebelah kanan. Dan benar saja, pergerakan mereka itu membuat pemain bertahan dari SMA Sewon kebingungan. Bahkan Kim Jin-woo yang melihat Ho Young-jae berlari ke arah yang berlawanan, terlihat hanya dia mematung. Sementara Lee Jae-ho yang terus memarking Yang Seung-ho mencoba memprovokasi juniornya itu untuk segera menunjukkan kemampuannya. Termakan oleh provokasi itu, Yang Seung-ho pun langsung melakukan gerakan tipuan dan membawa bola itu maju melewati garis lapangan. Namun sebelum bola keluar, Yang Seung-ho berhasil menghentikannya. Dan dengan cepat, dia mendorong bola melewati celah kaki dari Lee Jae-ho. Setelah bola berhasil melewati fullback SMA Sewon itu, Yang Seung-ho kembali berlari mengejar dan meninggalkan kekaguman dari para penonton termasuk pelatih Hong Hak-chol. Di saat semuanya sudah berjalan dengan baik, Yang Seung-ho yang hanya tinggal mengumpan pada Ho Young-jae yang sudah ada di depan mulut gawang kembali teringat dengan perkataan dari Kim Dong-eun yang menganggapnya beruntung menjadi top skor Liga SMP karena ketidakhadirannya pada kompetisi itu. Dia juga teringat dengan ejekan dari Lee Jae-ho yang menganggapnya masih berada di level mediocre. Dengan semua ejekan dan hinaan itu, Yang Seung-ho yang ingin menunjukkan kemampuannya terlihat langsung melakukan ancang-ancang dan bola pun langsung dia tendang ke arah kiper. Melihat itu, sontak Sung Si-woo dan Ho Young-jae pun langsung memakinya karena telah bersikap egois. Bola terlihat melesat dengan cepat, melewati celah tangan si kiper dan dengan sangat keras menghantam bagian wajah. Hal itu membuat bola kembali melambung di udara. Namun belum sempat para pemain yang ada di bawah bertarung untuk memperebutkan bola, si kiper langsung melompat untuk mengamankannya. Tanpa membuang-buang waktu, sebuah umpan jauh langsung diarahkan ke tengah lapangan. Di saat pemain depan lawan melakukan serangan dan pemain SMA Haja sibuk melakukan pertahanan, Yang Seung-ho yang telah gagal memanfaatkan peluang kembali mendapatkan provokasi dari Lee Jae-ho yang menganggapnya hanya ingin pamer hanya dengan skillnya yang payah itu. Naasnya serangan balasan itu kembali membuahkan gol keempat bagi SMA Sewon, dan lagi-lagi yang mencetak gol itu adalah Kim Dong-eun. Setelah mencetak gol ketiganya, Kim Dong-eun kembali menghampiri Yang Seung-ho untuk memprovokasinya. Semua orang bilang kalau kau adalah pemain yang hebat dan berbakat, tapi sepertinya kita harus menghentikan isu itu di sini dan saat ini juga, karena itu semua hanya omong kosong saja. Namun sebelum menyelesaikan provokasinya, Sung Si-woo dengan kemarahannya langsung memaki Yang Seung-ho yang sudah membuang-buang peluang berharga yang telah mereka bangun dengan susah payah. Sementara Ho Young-jae yang melihat kalau kerjasama timnya telah berantakan, sesaat menoleh ke arah para jurnalis bola yang ada di atas tribun. Mengingat kalau klub ini terancam dibubarkan, Ho Young-jae berpikir setidaknya dia harus menunjukkan kemampuan individunya untuk menarik perhatian. Di momen ketika dia menguasai bola, Sung Si-woo yang berteriak meminta umpan malah dijadikan kesempatan untuk mengecoh pergerakan lawan. Dan benar saja, aksi solorannya itu berhasil membuat para jurnalis terkesan. Dengan perhatian yang terus dia dapatkan, Ho Young-jae pun terus menggiring bola sendirian. Bahkan ketika Kim Jin-woo beserta satu rekan lainnya mencoba menghadang, Sung Si-woo kembali berteriak untuk meminta bola. Ho Young-jae dengan percaya dirinya langsung melakukan teknik rainbow flick, dan dengan indahnya bola itu melayang melewati pemain
lawan. Di saat Hoyong Jae berbangga diri dengan keberhasilannya itu, tiba-tiba seorang bek dengan tubuh yang sangat besar menghalangi pandangannya. Bola pun berhasil ditendang oleh Yok Gwang Chol, namun asnya bola dengan keras menghantam wajah Hoyong Jae. Dan melihat itu, Kim Jin Woo langsung memaki mantan rekannya itu yang masih saja tidak mempercayai rekan satu timnya dengan terus egois menggiring bola sendirian. Bola yang melayang di udara itu terlihat mengarah jatuh ke Shin Dong-wook. Namun di sana, Sung Si Woo dengan kesal langsung muncul mencuri bola. Sebelum babak pertama selesai, di sana Sung Si Woo berencana untuk setidaknya membalikan permainan dengan mencetak 1 gol sebelum peluit dibunyikan. Sebuah ancang-ancang terlihat dia lakukan, namun sebelum kakinya menendang bola, tiba-tiba si Hoyong Jae kembali muncul dan merebut bola itu. Dia kembali menggiring bola sendirian, bahkan ketika Sim Geun-woo yang ada di depan gawang berteriak meminta umpan. Dengan egoisnya, dia malah menendang bola itu langsung ke arah gawang. Namun sayangnya, lagi-lagi bola gagal bersarang dan hanya membentur Mister gawang. Hal itu jelas membuat Sim Geun-woo terlihat begitu emosi. Namun melihat second ball yang masih bergulir di sisi kiri pertahanan SMA Sewon, Sung Si Woo langsung berteriak supaya Yang Sung Ho segera mengamankan bola itu. Tapi bukannya mengejar, Yang Sung Ho yang sudah menyerah dengan pertandingan ini terlihat dia membiarkan. Jelas hal itu membuat kemarahan Sung Si Woo kembali memuncak. Setelah peluit babak pertama dibunyikan, Sung Si Woo kembali memarahi Hoyong Jae yang bermain egois. Lee Min Young yang selalu lambat dalam menyerang, dan ketika Sung Si Woo akan memarahi Yang Sung Ho, winger SMA Haja itu langsung menyela dengan mengatakan kalau dia sudah tidak mau lagi berlari di lapangan. Sambil pergi menjauh, dia yang sudah putus asa bahkan mengatakan kalau mereka pasti akan kalah. Jadi apa gunanya terus berlari? Di sisi lain, Lee Jae Ho dan Kim Jin Woo yang melihat mental pengecut yang ditunjukkan Yang Sung Ho terlihat menyayangkan. Karena hanya dengan sedikit provokasi saja, pemain yang katanya berbakat itu langsung menyerah. Menilai kalau pertandingan kali ini sudah tidak menarik lagi, Lee Jae Ho pun menyarankan pelatihnya untuk memainkan pemain baru yang berstatus artis itu. Namun tiba-tiba di tengah percakapan, Lee Jae Ho terkejut dengan kemunculan seseorang dari koridor. Ternyata itu adalah Kang Maru yang baru saja tiba. Keterkejutan juga langsung terpancar dari ekspresi para pemain SMA Haja, khususnya Lee Min Young yang langsung panik sekaligus bertanya-tanya kenapa Kang Maru bisa sampai ke sana. Choi Yuna yang melihat Kang Maru babak belur juga langsung menghampirinya. Namun saat dia akan menyentuh, Kang Maru langsung menyingkirkan tangannya sambil mengatakan kalau dia baik-baik saja dan siap dimainkan kapan saja. Dengan keluarnya Yang Sung Ho, Sung Si Woo langsung menyeru Lee Min Young untuk menggantikan posisi winger SMA Haja itu. Dan posisi yang sebelumnya dia tempati kini akan diisi oleh Kang Maru. Kick off babak kedua pun kembali dimulai dan terlihat Lee Min Young yang sangat kesal menyaksikan posisinya lagi-lagi direbut oleh Kang Maru. Bahkan di sana dia bertekad untuk tidak kalah dari pemula yang terus dia pandangi itu. Namun naasnya ketika bola jatuh ke arahnya, dua bek lawan langsung mencoba menghadang. Tapi lagi-lagi di momen itu Lee Min Young yang hanya terpaku pada Sim Geun-woo dan Hoyong Jae terlihat kebingungan ketika dua seniornya itu mendapatkan penjagaan ketat dari pemain lawan. Bahkan Sung Si Woo yang melihat rekannya itu cuman pelangap-pelongo langsung berteriak dan menyuruh untuk tidak membuang-buang waktu. Di tengah kebuntuan itu, tiba-tiba dia melihat Kang Maru yang meminta bola berlari sejajar dengan garis lapangan. Tidak punya pilihan, Lee Min Young langsung mengoperkan bola dan Kang Maru langsung melesat memasuki sisi kotak penalti. Di sana Lee Jae Ho kembali melakukan hadangan. Namun belum sempat dia melakukan provokasi, Kang Maru keburu mengoperkan bola itu pada Sung Si Woo. Dengan operan cepat yang terus mereka lakukan, Lee Jae Ho mengakui kalau anak di hadapannya ini memang sesuai dengan dugaannya yang bisa mempercepat permainan SMA Haja dengan pergerakan dan umpan-umpan yang dia miliki. Bahkan sebelum dia melakukan hadangan, lagi-lagi Kang Maru sudah melepaskan umpan ke arah yang tidak pernah fullback SMA Sewon itu duga. Di sisi lain, terlihat Yang Sung Ho yang sudah tidak memiliki lagi semangat bermain sedang duduk termenung meratapi nasibnya. Kembali ke dalam lapangan, ketika Hoyong Jae menguasai bola, di sana Kim Jin Woo yang menghadang lagi melakukan provokasi dengan mengatakan kalau Hoyong Jae tidak akan pernah berhasil. Namun tiba-tiba di tengah kotak penalti, lagi-lagi Kang Maru berlari meminta bola. Ketika mereka berdua saling menatap, Hoyong Jae kembali teringat dengan perkataan Kang Maru di lapangan latihan beberapa hari yang lalu. Di sana Kang Maru yang tidak menemukan teknik mengumpan pada jurnal latihan yang ditulis seniornya itu terlihat bertanya-tanya kenapa Hoyong Jae tidak pernah mau mengumpan bola. Setelah mendengar penjelasan Hoyong Jae yang trauma akan masa lalunya, di sana Kang Maru pun berjanji setiap kali seniornya itu mengumpan bola padanya, meski beresiko Kang Maru akan berusaha untuk mengembalikan bola itu pada seniornya. Aku berjanji akan mengumpan balik, jadi maukah kau percaya padaku?
Mengingat itu, Hoyong Jae pun langsung mengirimkan bola pada Kang Maru. Dan jelas keterkejutan terlihat dari para pemain yang ada di lapangan. Tidak terkecuali manajer Park Cha-dol yang mengetahui watak Hoyong Jae yang tidak pernah mau menguparkan bola. Setelah bola itu berpindah, Hoyong Jae kemudian berlari memasuki kotak penalti sambil terus memperhatikan pergerakan Kang Maru. Namun saat dia mengetahui kalau Kang Maru hanya berpura-pura menguparkan bola dan malah mendribel, di sana kekesalan dan makian langsung keluar dari mulut Hoyong Jae. Tapi rupanya hal itu sengaja Kang Maru lakukan untuk memancing pergerakan lawan, supaya pertahanan lawan lebih terbuka. Ketika pertahanan lawan semakin kacau, para penyerang dari SMA Haja mulai memasuki kotak penalti. Di sana sebuah umpan tak terduga langsung Kang Maru kirimkan pada Hoyong Jae. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, ketika kiper sudah bersiap dengan tembakan langsung dari winger SMA Haja itu, Hoyong Jae malah mengoperkan bola pada Kang Maru yang berada tepat di mulut gawang. Dan pada akhirnya kerjasama itu pun menghasilkan sebuah gol lewat sepakan dari Kang Maru. Dan dengan itu skor pun berubah menjadi 4-1. Keterkejutan langsung terpancar dari semua pemain yang ada di lapangan. Tidak terkecuali Yang Seung Ho yang langsung menatap tajam ke arah Kang Maru. Bahkan direktur Sung Dusik yang sebelumnya berniat kabur dari sana pun seketika kembali lagi ketika mendengar kalau SMA Haja berhasil mencetak gol. Di tengah para pemain SMA Sewon yang menatapnya, Kang Maru dengan percaya diri berlari melewati mereka. Sambil membawa bola, dia langsung berteriak kalau SMA Haja pasti bisa membalikan keadaan. Mendengar semangat itu, sontak seluruh pemain SMA Haja yang ada di lapangan langsung terdiam. Dan seolah tidak mau kalah dengan juniornya yang baru masuk itu, Jung Sang Won selaku kapten pun langsung membakar semangat para pemain bertahan supaya tidak kalah dengan Kang Maru. Jangan biarkan anak baru itu memborong semua pujian hari ini. Keluar dan perkuat pertahanan dan jangan pikirkan apa yang sudah terjadi. Mulai saat ini aku akan memastikan kalau semua celah akan tertutup. Setelah kick off kembali dimulai, Lee Jae Ho yang mendribel di sisi kanan lapangan berhasil mempecundangi dua pemain dari SMA Haja sekaligus. Sementara itu di area pertahanan, Jung Sang Hon yang melihat Choi Dong Hoon hanya berdiri mematung langsung mendorong juniornya itu untuk segera menghadang lawan. Di saat bola dan para pemain lawan terus bergerak maju, Jung Sang Won terus memperhatikan celah yang coba dimanfaatkan oleh lawan. Ketika bola berhasil menembus celah kosong, di sana Shin Dong Wook yang berdiri bebas langsung melakukan ancang-ancang. Bola langsung melesat ke arah pojok kanan gawang. Namun di sana Jung Sang Won yang sudah mengamati dengan berani mengorbankan wajahnya untuk menahan bola. Bahkan saat kiper menanyakan kondisi seniornya itu dengan gagah meski bibirnya berdarah, Jung Sang Won mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Di sisi lain, Sung Si Woo yang berhasil mendapatkan second ball langsung mengirimkan umpan jauh ke depan ke arah Sim Geun Woo. Karena mendapatkan penjagaan, bola pun kemudian dioper pada Lee Min Young yang berdiri tanpa kawalan. Namun ketika pemain lawan mulai mendekatinya, lagi-lagi kebiasaannya yang hanya terpaku untuk mengoper bola pada Hoyong Jae dan Sim Geun Woo membuatnya kesulitan untuk membuat keputusan. Alternatif yang tersisa adalah Kang Maru, tapi dia yang enggan untuk mengoper bola pada orang yang telah mencuri posisinya terlihat memaksakan diri dengan terus mendribel bola. Alhasil sebuah tackle pun langsung menjatuhkannya. Tapi wasit yang melihat itu menganggapnya sebagai advantage karena pemain lain dari SMA Haja berhasil mendapatkan bola. Ketika mengetahui kalau orang yang mendapatkan bola itu adalah Kang Maru, Lee Min Young kembali berlari sambil bertekad untuk tidak membiarkan orang di hadapannya itu mencetak gol lagi. Memasuki kotak penalti, Kang Maru yang hanya tinggal berhadapan dengan kiper terlihat mendapatkan semangat dari senior Sim Geun Woo dan juga Hoyong Jae untuk mencetak satu gol lagi. Sebuah ancang-ancang langsung dia lakukan, tapi bukannya mengarah ke gawang, bola itu malah menggelinding ke sisi yang lain di mana Lee Min Young berdiri bebas. Melihat itu, Lee Min Young langsung terkejut, tidak menduga kalau orang yang selama ini coba dia jatuhkan malah memberikannya kesempatan emas untuk mencetak gol. Dan dengan tap in yang dia lakukan itu, skor pun berubah menjadi 4-2. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!